Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdi qaumana, Allahumma hdi qaumana, Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa muridana wa talamidana wa jirana wa sultana wa rabbana wa rabbana wa man sami'a kalamana bihudaka hatta tabarra'una fi 'aqidat ahli sunnah wal jamaah wa jalasuna istiqamatan muhammadan fi majlis Muhammadur Rasul alhamdulillahi alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para guru yang hadir pada saat ini, segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Teluk Cabe, yang saya hormati Bapak Kapolsek, alhamdulillah kemarin sudah bersama Maulana Syekh sangat senang. Kebetulan beliau tamu negara kan ya. Murid-muridnya diantaranya Pak SBY, Pak Yusuf Kala, banyak Profesor Azumati Azra, banyak di Indonesia. Gus Dur dulu menjadi presiden. Kemudian termasuk kerabat kerajaan Inggris pun banyak yang masuk Islam, termasuk Tony Blair, itu di tangan beliau dengan wasilah dakwah yang cinta. Awalnya adiknya Tony Blair itu masuk Islam, kemudian setelah Tony Blair tidak menjabat jadi Perdana Menteri, banyak belajar tentang nasional, terus Islam sering datang ke sana, akhirnya dia masuk Islam. Sekarang alhamdulillah sudah beberapa kali khatam Al-Quran katanya, termasuk Rowan Atkinson, Mr. Bean itu sudah masuk Islam. Dan pada asalnya Putri Diana dan juga Pangeran Charles tahun 83 itu pernah masuk Islam, ya, pernah berbaiat Islam kepada Syekh Nazim, guru dari Syekh Syarif Al-Bani, begitu guru dari Habib Umar juga, guru dari banyak ulama Syekh Nazim, banyak mengislamkan sehingga hampir 60%, ya bahkan bisa lebih dari 60% di Inggris khususnya di daerah London itu sudah masuk Islam. Dan kalau di London sekarang Jumatan itu harus bayar, harus ada bayaran. Karena apa? Karena menutup jalan dan lain sebagainya, perkantoran ditutup pada hari Jumat hanya untuk melaksanakan Jumatan. Saking perlunya Jumatan itu di jalan-jalan. Kalau di London seperti itu kan 63% khusus di Londonnya 63% sudah memeluk Islam, masya Allah. Alhamdulillah. Beginilah dakwah yang penuh cinta kasih. Yang saya muliakan, Bapak-Bapak, mudah-mudahan secara biasa mensupport dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan yang Ahlul Bidah wal Gabah. Ya, kalau Ahlul Bidah wal Gabah, wah, jadinya kesannya teroris. Perlu diketahui bahwa Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walau sya'allahu, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengimankan, menjadikan seluruh manusia itu iman, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah sekali. Dalam surah Yunus ya sedang sekali, andaikan Allah berkehendak untuk mengimankan seluruh manusia, maka pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa orang yang ingin beriman, maka berimanlah, dan siapa orang yang ingin kufur, maka silakan kufur. Dua pilihan ini menyatakan bahwasannya sesuai dengan ayat Al-Quran, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan bagi memeluk agama Islam. Oleh karenanya bagi kita umat muslim Ahlus Sunnah wal
Tidak usah kita memaksakan Islam, apalagi dengan terorisme, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Di dalam perjanjian atau di dalam piagam Madinah, poin-poinnya adalah sama, hampir sama dengan apa yang ada di dalam Pancasila. Piagam Madinah berisi di antaranya kewajiban seluruh warga Yathriब, sebelum Madinah itu masih namanya Yathriب, termasuk yang muhajirin, ansor, kemudian juga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Yathriب, yang bertetangga dengan kaum muslimin, maka mereka diharuskan berjuang untuk kedamaian di Yathriب. Begitu pula dengan Indonesia. Dulu Indonesia memang yang menjadi pelopor dan menjadi garis depan adalah para ulama dan santri dan mayoritas kaum muslimin, akan tetapi juga nanti ada orang muslim yang tidak berjuang. Orang muslim di Indonesia pada saat itu pun sama-sama berjuang. Bahkan Mbah Abbas Duta Pesantren membuat fatwa, mau yang muslim ataupun yang non muslim, seluruhnya ketika maju ke medan perang harus bertakbir Allahu Akbar. Mau yang muslim ataupun yang non muslim. Akan tetapi sekarang Allahu Akbar digunakan untuk melempari muslim lagi, kan begitu? Jadi lafaz Allahu Akbar sekarang sudah mulai terkikis karamahnya. Bukan kalimat Allahu Akbar yang terkikis, akan tetapi manusia yang mengucapkannya. Sama seperti Al-Quran. Sebelumnya mohon maaf dulu, kalian ini. Sama seperti Al-Quran. Sudah ada kehabisan nama suaranya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa, menjadi obat, rahmatun dan rahmat. Rahmat itu macamnya banyak sekali. Ada rahmat yang jadi guru, ada Pak Rahmat, tapi sudah meninggal, adik ipar saya. Rahmat itu ada ijabah doa. Rahmat itu bisa berarti jebarnya rezeki. Rahmat itu bisa berarti mendapatkan kedudukan yang tinggi. Rahmat itu bisa berarti kesehatan. Rahmat itu bisa berarti ilmu. Banyak sekali ragamnya rahmat, termasuk ijabahnya doa dan juga perisai yang diberikan oleh Allah, keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
tafsirannya, bilang syarahnya, tangan kanan yang diangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya antara manusia dengan bendera merah putih? Betul. Bendera merah putih merupakan simbol merah perjuangan jihad. Jihad apa? Membela tanah air, membela harta, membela kerabat dan keluarga kita, membela kebebasan kita beragama. Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang yang terburu karena membela hartanya, dibegal, dirampok, kemudian terbunuh, maka bahwa syahid, dia syahid. Siapa yang membela kerabatnya, saudara muslimnya, maka dia syahid. Siapa orang yang membela hartanya, ya, syahid. Maka kalau ada tentara atau polisi yang meninggal karena apa? Berhadapan dengan separatis atau membuat pemberontak kemudian wafat, syahid. Syahid. Jadi menghadapi separatisme tidak perlu takut. Dulu menghadapi DKI, siapa yang maju di depan? Santri, para aktivis, para ulama maju. Walaupun mereka Islam, ya. Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata kamu berhadapan dengan begal yang ternyata dia adalah seorang muslim juga? Lawan, kata Rasulullah. Kalau kami mati, kamu syahid, masuk surga. Bagaimana kalau kami membunuh mereka, kamu menang dan mereka masuk ke dalam neraka? Begitu, harus jelas. Kenapa para ulama di Indonesia dulu sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Kenapa tidak negara Islam Indonesia? Kalau dipaksakan menjadi negara Islam Indonesia, maka yang menjadi atau masuk ke dalam negara itu paling juga Jawa, Sumatera, Aceh. Yang lain, Bali bisa, Papua bisa, Timur jelas mulai sekarang sudah bisa, Nusa Tenggara bisa, Ambon bisa. Yang banyak yang jadi negara Islam apa yang jadi negara non Muslim kira-kira? Wilayah yang besar itu Jawa atau wilayah yang lain? Jawa cuma secret. Yang lain punya pasukan yang berbeda dengan manusia. Papua punya pasukan roket. Ini budak mana? Kayaknya musiman banget. Kan di Papua selain manusia banyak monyet juga di sana. Nah, kira-kira kalau kita mau dakwah nanti ke sana, kalau kita nih menjadi negara Islam itu cuma Jawa saja, sama Sumatera, sama Aceh, kita diperbolehkan tidak kalau dakwah ke Bali. Jangankan kita memisah-misah negara kita, sekarang saat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia saja, di Bali bagaimana kebijakannya? Banyak kaum muslimah yang dipaksa melepaskan kerudungnya di sana. Banyak umat muslim yang tidak bebas melaksanakan amalia Islam. Ini masih negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi kalau dipecah-pecah. Bagaimana umat Islam di Bali dibantai, di Papua dipaksa untuk masuk Kristen? Lebih baik NKRI, lebih baik merah putih, tapi kita bisa kemana dengan aman? Kita ke Papua dakwah boleh, termasuk saat ini teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama banyak yang dikirim ke Papua dengan dakwah yang damai. Kang Abdul Wahab, ya, banyak teman-teman kami ke sana. Boleh dan diterima dengan baik. Karena apa? Kita punya wadah. Wadahnya itu punya produk seperti ini. Yang dilihat ini ya, iklan. Air jernih, air mineral. Saya minum suka, enak. Pak Kapolsek minum cocok. Pak Lurah juga nggak nolak. Tapi kalau kopi yang jantungan repot. Begitu kan? Sprint enak,
Tapi yang diabetes, wah, kelabakan. Mendingan air putih biasa, air jernih biasa, tapi semua orang bisa merasakan kenikmatan dan kesejukannya. Lebih baik merah putih, tapi kita bebas berdakwah kemana-mana. Lebih baik merah putih, tapi kita saling menolong dan membantu dalam hal sosialisasi, bersosial, sosialisme dalam urusan keduniaan. Tidak masalah. Karena dulu di Madinah juga Rasulullah SAW bertetangga dengan orang non-Muslim. Yang penting tidak ada paksaan dari kita kepada mereka, dakwah dengan jalan cinta, dan begitu pula mereka tidak menggunakan trik dan intrik yang memurtadkan umat-umat Muslim, berupaya dengan berbagai cara, ya. Asal jangan seperti itu. Asal jangan mengancam keberadaan kaum muslimin. Selama kita baik-baik semuanya, bahkan diharamkan oleh Rasulullah SAW bagi kita kaum muslimin mengganggu umat yang bukan muslim, diharamkan. Yang non-muslim yaitu yang dhimmiyun, yang bersahabat, tidak mengganggu, haram. Bahkan siapa yang mengambil hartanya dengan tanpa alasan, dengan tanpa hak, maka harus dipotong tangan orang muslim yang mencurinya tersebut. Begitu. Tapi sekarang ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam, Salafi Wahabi. Saya punya buku-buku mereka, saya punya. Di antaranya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Di dalam bukunya, ya, tentang syahadat, kemudian juga tentang manhaj salaf atau lain sebagainya. Isinya ternyata menghalalkan darah ataupun harta orang muslim sekalipun yang dianggap melakukan syirkul akbar. Di antaranya apa? Mengamalkan sholawat nariyah, mengamalkan sholawat fatih, sholawat masyisiyah, ziarah kubur dianggap memuja kuburan, kemudian juga bertabaruk dianggap perbuatan syirik, kemudian juga tawasul dianggap meminta kepada makhluk, dan itu merupakan syirik akbar. Banyak orang-orang yang sekarang seperti itu, yang akhirnya pernah terjadi di Indonesia jelas sekali. Bahkan di tanah Jawa sekalipun, para petugas kepolisian, anggota kepolisian yang sedang berjaga di pos-pos jaganya ditembak mati. Banyak kan? Termasuk di Polres Cirebon ketika sholat Jumat, mereka mengatasnamakan jihad, ternyata meledakkan diri, membunuh orang-orang yang sholat. Jihad apa? Jihad koplak ini namanya. Awas hati-hati. Makanya jangan asal kita belajar, harus mencari guru yang memiliki sanad yang muntasyir sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Maksudnya apa? Ya ilmunya. Bagaimana dengan nasabnya? Tidak terlalu penting kita punya guru yang nasabnya bersambung kepada Rasul, walaupun itu baik. Tidak terlalu penting kita berguru walaupun bukan kepada habaib, tapi orang biasa ulama, tapi orangnya soleh, ambil ilmunya. Tapi walaupun ada habaib, tapi ternyata akhlaknya tidak baik, tidak mengajarkan yang baik, ya jangan diambil ilmunya. Kan begitu. Walaupun LC, lucu dan culun, ada ustaz sekarang ya, labelnya LC, lucu dan culun. Kemudian MA, maling agama, banyak sekarang. DR gitu kan, Masya Allah. Tapi ternyata maling hukum, berupaya berubah dan merusak hukum. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Mubarak menyatakan, al-Islam minad-din, sanad agama merupakan bagian daripada agama. Sanad ilmu merupakan bagian daripada agama.
Sekarang banyak simpang siur, bahkan keluar daripada mulut yang dikatakan ulama, keluar daripada mulut orang yang berlabel kiai. Simpang siur, fitnah terjadi di mana-mana. Karena kata Rasul, di akhir zaman fitnah itu bagaikan penggalan-penggalan malam. Tidak hanya lagi saya sendiri terkena fitnah ini. Sekarang kalau habaib yang ngaku-ngaku, kemudian minta-minta kalau orang lain dibiarkan, tapi kalau yang beneran berdakwah menyampaikan yang benar, malah dihasut, dihasadi, malah didengki. Seperti itu. Banyak itu terjadi, termasuk kepada diri saya sendiri. Oleh karenanya termasuk di dalam jalan. Nah, bila ada fitnah-fitnah yang berkembang saat ini, saya ingin mengklarifikasi, saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Sekalian kita pun memahami, berupaya untuk memahami sanadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz bukan tujuan saya untuk menyombongkan diri, tapi minimal paham. Ya, jadi kalau ada kiai-kiai yang merasa iri karena saya anak kecil, kemudian sekarang berdakwah di Karawang seperti ini, merasa takut kehilangan lapak, urusannya perut, urusannya tai. Saya Al-Fakir Syekh Ali bin Muhammad Misbah, bapak saya Muhammad Misbah. Ya, ada seorang kerabat kami, menantu dari pak desanya, satu buyut, begitu ya. Tapi menantunya namanya Misbah. Sekarang diredetkan. Itu bukan itu, ayah saya. Ayah saya sudah bawa namanya Muhammad Misbah. Kalau yang ada di redet sekarang itu namanya Misbah, itu menantu Kiai Rahman. Itu nggak ada hubungannya, bukan dari satu keturunan. Ayah saya Muhammad Misbah bin Muhammad Ali Hasan. Muhammad Ali Hasan dipanggilnya Mbah bin Ahmad Zakaria, dikenalnya sebagai Amarende yang Rende. Sayyid Ahmad Zakaria pernah menjadi mufti di Masjidil Haram, di Babus Salam mengajar selama 13 tahun, kemudian di Baghdad mengajar selama 6 tahun, di Persia mengajar 3 tahun, di Mesir mengajar 3 tahun, kemudian pulang ke Indonesia, meninggal di Bandung. Sayyid Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif. Muhammad Syarif dikenal dengan Mbah Rasifah atau Mbah Syarifah. Karena apa? Habaib-habaib dulu mereka mengajarkan Islam sambil umpet-umpetan. Karena apa? Kalau mereka ketahuan oleh penjajah, pasti akan ditangkap dan disiksa. Oleh karenanya mereka memiliki nama samaran. Muhammad Syarif bin Murhidi bin Irsadi bin Masir bin Raden Sunan Karana bin Raden Zatra bin Abdi Manaf bin Mahmud bin Dalam Nayadirka Pangeran Sondak Dulang bin Dalam Yasari bin Sultan Bukhari bin Sultan Bukhari bin Sultan Bukhari bin Pangeran Atas Angin Sunan. Ada di daerah Gunung Sembuh, Pangeran Atas Angin itu nama sunannya Sunan apa saya lupa, tapi di makbarahnya itu dimakamkan di Gunung Sembuh, Cirebon. Bin Syarif Abdul Rahman, Pangbahan Adipati Anom atau Pangeran Sedang Kuning bin Al-Qutbi Syekh Hidayatullah yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Khan bin Abdul Malik. Nah, Abdul Malik ini seorang dzurriyyah Rasul, seorang syarif, seorang habaib yang hijrah dari Yaman, dari Hadramaut ke Nasirabad, India, menikah dengan putri kerajaan Nasirabad, India, kemudian diberi gelar kerajaan bermarga Khan. Khan ini adalah gelar kerajaan yang dimana kerajaan-kerajaan kecil tersebut dikuasai oleh Mongolia atau Genghis Khan. Maka seluruh kekuasaan Mongolia semuanya yang di Asia yang dimana harus menggunakan gelar Khan di setiap keluarga kerajaan. Maka Sayyid Abdul Malik pun ketika menikah dengan putri kerajaan Nasirabad, kerajaan Islam yang dikuasai oleh Mongolia, maka beliau pun diberikan gelar Khan. Akan tetapi karena nasabnya itu adalah nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Urdu memberikan tambahan marga Al-Ahmad, artinya adalah keluarga kerajaan dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Begitu. Beliau yang pertama kali mendapatkan gelar Al-Ahmad Khan.
bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Abu Quraisy. Nama lain daripada Fihr adalah Quraisy. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan bin Ma'ad bin Adnan bin Awad bin Hamisah bin Salaman bin Aus bin Baus bin Tengwal bin Ubay bin Awad bin Nashid bin Azza bin Baldas bin Yadab bin Talib bin Ja'id bin Na'ish bin Mafi bin Na'im bin Abbar bin Ubaid bin Ad-Da'i bin Abdan bin Sambar bin Yadribi bin Yahzan bin Yal'am bin Ar'i bin Ain bin Dishan bin Aysir bin Abnad bin Ayham bin Muqsir bin La'ib bin Razal atau bin Zalik bin Suhaib bin Mazid bin Allah bin Allah bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarukh. Nama ayah asli ayah kandung Nabi Ibrahim adalah Tarukh atau Tarukh. Jadi Azar itu paman. Al-Azar laysabuhu walakinna ammuhu. Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya yang mengurus beliau, termasuk Abu Thalib itu bukan ayahnya Nabi Muhammad tapi pamannya, walaupun pamannya Nabi Muhammad sering memanggilnya Abi, ayahku, begitu. Termasuk Rasulullah kepada istri dari Abu Thalib, ibu dari Sayyidina Ali, namanya Fatimah binti Asad, memanggilnya ibu padahal bibinya. Bin Harith bin Na'ur bin Sarur bin Ro'o bin Khalid bin Abad bin Syarif bin Al-Fahsyad bin Sa'd. Al-Fahsyad itu menurut sebagian riwayat adalah Dzulqarnain, Iskandar Agung. Bin Sa'd bin Nuh bin Lam bin Matusnah bin Akhluf. Akhluf ini adalah Nabi Idris. Bin Yarid. Yarid ini di antara mukjizatnya adalah bisa mendatangkan halilintar. Ya, Yarid itu menurut orang-orang Yunani. Yarid begitu. Yarid ini di antara mukjizat yang bisa mendatangkan halilintar. Bin Mahlain bin Kinan Conan the Warrior. Tapi di film-film orang Yahudi, produk Yahudi, Conan itu seolah-olah senang dengan seksual, senang minum-minuman. Padahal Conan ini adalah seorang nabi. Kinan atau Conan, beliau adalah seorang nabi, ya, yang oleh orang-orang Yahudi difilmkan tidak benar. Bin Arusyah bin Syih. Syih ini menurut orang Yunani adalah Zeus, ya, raja dari para dewa. Karena Nabi Syih ini antara mukjizatnya kalau sholat sebaiknya kalau sholat di awal-awal, di awal. Tuh Nabi Syih, masya Allah. Nabi Syih bin Adam alaihissalam ini sanad saya hingga Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi di sini saya punya kerabat juga, termasuk Warbun, ya, Warbun Yamin, Andiri, itu Nandang. Kemudian ada Haji Nandang Musairi, itu masih kerabat, tapi bukan dari ayah saya, kerabat dari pihak nenek. Jadi dari pihak nenek itu sanadnya Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, ada dari keturunan Pangeran Sake, dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah ada namanya Haji Abdul Karim di Pagelaran, Karawang Selatan. Haji Abdul Karim punya anak banyak, di antaranya ada Kiai Haji Abdul Roji atau Mbah Haji Kadar. Punya adik itu Haji Kadar, namanya di antaranya Kiai Haji Bagus Muhammad Mansur. Haji Kadar atau Haji Abdul Roji punya anak banyak juga, di antaranya Haji Muhammad Muslim, Haji Muhammad Muslim, ya, yang dimakamkan di sini di belakang. Kemudian Haji Bagus Muhammad Mansur punya putri namanya Ratu Siti Khalijah. Sedangkan Haji Muhammad Muslim punya putri namanya Wahaji Elis Ruqayyah, Siti Ruqayyah. Sedangkan Ratu Siti Khalijah punya anak bapak saya. Ya nggak mungkin bapak saya keluar dari rumah meninggalkan dari buat Allah, nggak mungkin, pasti punya ibu, begitu. Punya anak bapak saya, Sayyid Muhammad Misbah. Sedangkan Mbak Haji Elis Ruqayyah punya anak Kiai Haji Nandang Musairi, pimpinan pada pesantren Al-Muslim. Sedangkan ayah saya punya anak saya. Ini kalau jalur dari nenek. Jadi ketemunya saya dengan Kiai Nandang itu Kiai Nandang dari ibunya, saya dari nenek saya. Sedangkan kalau dari pihak ayah jalurnya berbeda.
Tapi sejalur dengan saya dari mana? Dari Nabi Adam alaihissalam, sama-sama anak manusia, bukan anak kebo. Begitu. Jadi jelas saya dengan Kinanda masih saudara Abi dari pihak wanita, dengan Wabun putra dari Nekodima, gitu ya. Nekodima ya berarti satu keturunan dengan kami dari pihak nenek, satu keturunan dengan Haji Nandang juga. Seperti itu. Nah, dulu beliau di Pakuaran. Ini selintas tentang nasab saya, karena sekarang banyak fitnah yang terjadi bahkan keluar dari mulut orang-orang yang dilabelin kiai sekalipun. Banyak. Bahkan kalau bilang kalau Alwi mengaku Habib, saya lebih berhak menjadi Habib. Saya tidak pernah melarang orang untuk mengaku Habib, terserah. Saya tidak pernah melarang orang mengaku Habib, terserah. Mereka mengaku Habib, mereka dibuat dan terserah. Ya. Saya pun tidak ingin disebut Habib karena masih jauh dari akhlak Rasul, jauh dari akhlak leluhur saya. Tapi orang-orang memanggil seperti itu, guru-guru saya memanggil seperti itu, akhirnya para murid itu tahu ya bagaimana yang sudah menjadi sunatullah. Kehendak Allah Ta'ala, Allah menjalankan seperti ini ya sudah. Begitu kan? Makanya saya punya manuskrip. Saya bawa manuskripnya di antara. Begitu. Jadi bukan katanya, bukan karena ada juga yang bilang, oh Alwi itu jadi Habib karena punya guru Habib. Jadi Habib itu bukan karena punya guru Habib, bukan. Habib itu apa saya sendiri tidak pantas mendapatkan gelar Habib, karena menurut Habib Ahmad Al-Tos, ya, yang menjadi ketua bagian di Robiqah Al-Jatusa Jakarta, yang namanya keturunan Rasul itu terbagi-bagi secara marga, kemudian juga secara kepantasannya menggunakan gelar. Ada Habib. Habib itu apa sih? Habib, kata Habib ini dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qasai Yaman. Untuk siapa? Untuk kalangan ulama dari dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua dzurriyyah Rasul diberikan gelar Habib, tidak. Hanya yang ulamanya saja. Keturunan Rasul yang ulama baru dikasih gelar Habib. Tapi kalau dzurriyyah Rasul yang bukan ulama itu diberikan gelar Sayyid atau Syarif. Di Padang, di Pariaman diberi gelarnya Sidi. Diambil dari kata Sayyidi. Di Cirebon saya dipanggilnya Ayi. Karena apa? Dari kata Syarif. Saya di Cirebon sama Habib Hud, Ayi Hud. Saya punya guru Ayi Hud. Kalau manggil saya Ayi Alwi, Ayi Alwi, Ayi. Ya, saya punya guru juga Syabdullah Qasim. Sama, beliau dari jalur Syarif Datuk. Manggilnya Ayi. Karena kalau di Cirebon itu manggil Ayi itu Ayi. Begitu kita harus paham, ya. Padang, Sidi, kemudian juga di beberapa negara yang lainnya, di Maroko, saya punya murid selesai kuliah di Maroko, selalu panggilnya Sidi, 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 begitu. Karena di daerah Arab pun banyak yang menggunakan kata Sidi kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian sedikit selintas tentang nasab saya supaya tidak kesana kemari, supaya tidak banyak fitnah, meredam, kasihan umat. Begitu pula yang kita akan bahas sebetulnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang zaman sekarang mengatasnamakan Islam, tapi menyatakan orang tua Rasul sebagai orang kafir. Ada sekarang, yaitu Salaf Wahabi. Salaf Wahabi berkata bahwa orang tua Rasul itu kafir. Masya Allah. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Di antaranya saya bawa kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Sengaja saya kalau tausiah juga saya bawa kitabnya supaya menjadi saksi dan bukti valid. Ya. Allah menyatakan wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Dan Allah melihat pergerakanmu pada orang-orang yang sedang sujud. Yang dimaksud orang-orang yang sedang sujud itu apa? Sehingga di antaranya di dalam tafsir Ruhul Ma'ani baginda Rasul menyatakan, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, lam yazal unqalu min ashabil tahirin ila arqamit tahir. Aku tidak pernah berhenti berpindah daripada sulbi-sulbi laki-laki yang suci, berpindah kepada rahim-rahim wanita yang suci.
ila arhamil dhahira. Aku tidak pernah berhenti berpindah dari sulbi-sulbi laki-laki yang suci, berpindah ke rahim yang suci. Artinya seluruh leluhur Rasulullah, entah laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah orang-orang muslim, karena orang-orang muslim di dalam Al-Quran najis secara jiwa mereka. Jiwa mereka najis di dalam Al-Quran, ya, bukan lahiriahnya, tapi jiwanya. Jadi kalau kita salaman dengan orang muslim, nggak berarti najis, tangan kita harus dibasuh, nggak berarti kita kalau minum segelas dengan orang muslim berarti itu haram, najis, enggak. Yang dimaksud najis ini adalah batiniahnya, bukan lahiriahnya. Begitu. Makanya bersalaman dengan orang muslim tidak mengapa. Kemudian makan bersama orang muslim tidak mengapa. Asal makanannya halal, ya, ngobrol bercengkrama tidak mengapa. Kita duduk kalau anak-anak sekolah, kuliah, duduk bersama orang muslim berdampingan tidak mengapa. Itulah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian juga orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam berada pada masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Masa kekosongan daripada kenabian. Sehingga di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz ketiga dijelaskan bahwasanya ada 4 golongan, arba'atun yahtajuna yaumil qiyamah. Ada 4 golongan yang nanti pada hari kiamat mereka akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dimintai pertanggungjawaban. Siapa saja? Yang pertama, rajulun asammun la yasma'u syai'an. Orang yang tuli yang tidak mendengar apapun. Biasanya kalau orang tuli imbasnya nggak bisa ngomong. Kan begitu? Orang tuli sama sekali imbasnya nggak bisa ngomong. Jadinya bisu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau orang tuli dia nggak ngerti, diajarkan gimana juga tentang Islam, dikira-kira paling juga. Begitu. Maka orang seperti ini akan berhujjah di pada hari kiamat untuk menguatkan keadaannya agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rajulun ahmaq, orang yang idiot. Jadi kalau kita mau selamat nanti kita harusnya idiot. Kemudian warajulun halamun, orang yang gila. Selain gila, termasuk ke dalam haram di sini adalah orang yang pikun pada saat pikun, ya, orang yang pikun pada saat kepikunannya datang, itu pun sama. Kemudian juga warajulun mata fi fatratin, orang yang meninggal pada masa fatrah. Termasuk masa fatrah adalah orang yang tinggal di pedalaman yang belum pernah mendapatkan dakwah Islam. Itu juga sama, hidup pada masa fatrah. Maka orang-orang ini diantaranya orang yang asal, orang yang tuli akan berhujjah kepada Allah.
dan mengerti ibunya bahwa ini adalah Nabi yang terakhir, karena ibunya didatangi di dalam mimpinya seringkali setiap malam, didatangi oleh Nabi Adam dan para nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim datang senantiasa dalam mimpi Sayyidah Aminah ketika beliau mengandung Nabi Muhammad SAW, memberitahukan bahwasannya kelak anakmu ketika lahir akan menjadi Nabi paling agung, makhluk paling mulia dari makhluk-makhluknya Allah, dan dia akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Maka ketika Rasul masih kecil, ketika umur masih kecil, Rasul dipanggil, engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Allah anakku, yang akan menjadi nabi pilihan, rasul penutup. Oleh karenanya berhati-hatilah, pasti kullu dzi khairin mahsubun, setiap perkara yang mempunyai kebaikan, yang mempunyai nilai yang baik, pasti akan banyak orang yang dengki, pasti akan banyak orang yang iri. Oleh karenanya tidak perlu kita susah hati ketika ada orang yang iri dengki. Maka Kapolsek ada yang iri dengki, wah pokoknya gue sikat aja nih, ya gila nih dia jadi Kapolsek Teluk Jambe, kan lumayan kawasan gitu ya, gitu. Ini lagi Pak Lurah, wah gila nih jadi lurah dapat lumayan kan kawasan. Nah kalau wilayah beliau menguasai kawasan-kawasan industri, tentunya akan mudah sekali menggiring para pengusaha industri untuk merenovasi masjid ini. Cocok nggak? Amin. Insya Allah sinergi umaro, ulama, rakyat, begitu ya, para pengusaha harus sinergi. Minimal bikin lantai dua ya. Gak usah susah-susah beli lantainya dua doang, yang lain restoran aja. Kan gitu. Lantai dua, ya beli lantainya cuma dua doang, gak mahal kok. Selebihnya restoran doang. Insya Allah gak menghabiskan uang yang terlalu banyak. Ya, ini sudah lumayan, sudah luar biasa. Mudah-mudahan yang penting masjid itu dimakmurkan, termasuk dengan cara seperti ini, mensyukuri kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ada di dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kayaknya enggak enak kalau enggak berdiri katanya. Biar agak seru dikit. Jadi narik napasnya kurang kencang gitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi itu kepada mereka, maka dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan juga dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua hendaknya kalian merasa berbahagia. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai nabi kita? Mengajarkan pengajian, bagus tidak? Bagus. Bersedekah makanan, uang, bagus tidak? Bagus. Ibadah bukan? Ibadah. Baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Silaturahim ibadah bukan? Ibadah. Semuanya ibadah. Ketika seluruh makhluknya Allah, termasuk Allah sendiri, berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi pada saat itu ada satu makhluknya Allah yang merasa geram, marah, keki. Siapa itu? Iblis, setan. Ketika Allah dan seluruh makhluknya merasa senang, berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada satu makhluk yang ternyata tidak senang, geram, marah dan benci, yaitu iblis. Ketika seluruh umat muslim merasa senang untuk mengingat Nabi Muhammad SAW, mensyukuri kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ternyata ada juga satu umat yang walaupun mengatasnamakan Islam, ngakunya muslim, tapi ternyata marah, benci, keki, geram, bahkan menyatakan kafir kepada kita. Siapa itu? Wahablis. Wahablis. Wahabi rasa iblis. Jelas. Padahal di dalam perayaan seperti ini tiada lain menyampaikan riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sirah nabawi. Apakah hal ini bertentangan dengan agama? Tidak. Di dalam surah Hud ayat 120, wa qulna naqussu 'alaika min amba'il rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhil haqqi wa mau'izatan wa dhikra lil mu'minin. Telah aku ceritakan
bisa hilang. Ngumpet. Biar pengaman dulu. Jenengan semua enak dulu. Lah saya kerpok baik di desa. Aduh. Jadi nggak usah kita merasa heran dengan keberadaan aulia Allah yang mereka menurut orang salafi wahbi nggak mungkin wali bisa terbang. Lah, bagaimana mungkin nggak mungkin? Nah, pertanyaan begitu. Bagaimana mungkin nggak mungkin begitu? Bingung kan? Bingung. Ya udah, kamu mengartikan kalimat saya bingung. Gimana mengartikan kalimatnya Allah? Lebih bingung lagi pasti. Ya, paling bisa baca terjemahan dibilang tafsir sholat Allah yang dasar. Bagaimana tidak mungkin kalau Allah berkehendak kun fayakun. Kun fayakun. Sekarang produk manusia pesawat kita dari sini dari Jakarta ke Jeddah 9 jam 25 menit. Produk manusia. Kemudian dari sini pesawat terbang ke bulan. Bisa itu produk manusia. Lah sekarang kenapa nggak yakin kalau produknya Allah Ta'ala bisa mengangkat manusia menyeberangi lautan, gunung, kemudian juga negara-negara yang lainnya dengan cepat. Karena ada di antara hamba Allah yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam, kendaraannya apa? Angin. Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin. Jadi kalau mau kemana? Tumpah. Kita pun sama. Sekarang manusia pun sama. Kendaraan kita kalau mau ke Jawa harus ada angin. Kalau nggak ada angin, batu mesin semua satu-satu di sana. Benar ya? Harus ada angin. Dan yang paling banyak terjadi adalah masuk angin. Termasuk saya. Kalau pergi kemana-mana pasti masuk angin. Udah masuk angin, pengen dikeluarin. Udah dikeluarin, cari angin lagi kan? Gitu. Orang tuh manusia itu jarang bersyukur. Masuk angin, pengen dikeluarin. Udah dikeluarin, cari angin. Angin cari lagi. Ya goblok kan manusia kebanyakan begitu. Hati-hati, maka jadi manusia harus berpikir apalah tatafakkarun dan juga harus bersyukur. Mensyukuri nikmat yang paling besar itu adalah nikmatnya kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali bisa terbang, Nabi Sulaiman bisa. Kan itu nabi, kan ini wali. Para wali, para ulama itu warasatul anbiya. Umaratul rusuli, pewaris nabi, para nabi termasuk Nabi Sulaiman berarti anbiya, benar nggak? Kalau para ulama, para aulia bisa terbang, kenapa tidak boleh? Sopan gitu loh. Masalah Allah. Begitu. Kan itu mah Nabi Sulaiman, kan ini mah bukan nabi. Kan kata Rasul juga al ulama warasatul anbiya. Nabi dan Rasul tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Kalau wali gampang. Awan bintang, mari. Nah ini dia. Ya. Tapi wali dulu dengan wali sekarang beda. Kalau dulu angin beneran angin, sekarang juga beneran angin tapi diwadahi di ban. Ya. Di bapak-bapak nih, yang mobil pakai motor wali kami nih, ibu juga. Ya. Wali pukul, tukang urut. Begitu. Kemudian kalau para aulia Allah itu tidak tegas gaman, tidak mempan senjata. Lah sekarang Kepler saja, Kepler produk manusia, betul tidak? Itu tidak bagus kok Kepler. Ingat dulu, ada kisah. Ya, Mbah Mansur. Ketika ada orang yang jualan ini jualan apa? Senapan dorok dan dimasukkan mesiunya, kemudian apa? Serbuk timah, kemudian dicok begitu. Tembakin, nah, ditembak itu. Jangan dulu begitu. Biasanya buat ini, buat babi hutan atau buat apa dulu. Mujinya bagaimana Mbah Mansur? Coba, dicobanya di tangan. Bisa tembakan, coba. Langsung kayak emping kagak. Oh, udah bagus, ada begitu. Oh, orang dulu gitu mujinya, orang sekarang gimana? Kalau sekarang mah makan mungkin. Ya. Serba ketakutan. Karena apa? Karena keimanannya yang kurang terhadap Allah Ta'ala. Padahal kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu mati, tidak akan mati. Maka untuk Polri, untuk TNI,
termasuk Jenderal M. Yusuf, itu anak angkat dari Mbah Mansur kan, nggak punya anak tapi punya anak angkat, sekarang ya sudah pensiun jadi Jenderal di Jakarta juga, ya, di daerah Menteng. Itu sama Pak Dirman, ya, dengan apa? Spiritual. Jadi kalau dikepung oleh musuh bagaimana caranya? Sholat hajat, doa sama Allah. Allah kini ada angin yang besar, kemudian awan hitam, gelap, sholat seperti itu. Gak usah takut dan gak usah aneh. Kalau para wali bisa seperti itu, produk manusia saja bisa. Kenapa? Termasuk ketika perang Badar. Ketika perang Badar umat muslim menghadapi musuh yang begitu banyaknya. Apa sebetulnya yang terjadi pada perang Badar? Yang terjadi pada perang Badar, yang bagian depan itu ternyata malaikat yang meniup dan memutarkan bebatuan yang ada di depan pasukan kaum muslimin, seperti tornado. Jadi malaikat meniup di depan kaum muslimin, jadi dia bagian depan kaum muslimin itu malaikat meniup begitu, jadi tornado. Sedangkan di daratan Arab itu bukan cuma pasir. Jadi kalau kita bayangannya image-nya gurun pasir itu bor-bor pasir yang ada batu, bukan cuma pasir, batu-batu pipih. Sekarang kalau batu pipih itu terbawa angin berputar sama dengan gergaji. Makanya ketika kaum muslimin maju, malaikat lebih dulu berhadapan dengan kaum kafir, dengan musuh. Yang paling depan itu apa? Gergaji batu. Makanya setiap orang kafir yang hendak menembus barisan kaum muslimin, mereka acak-acakan. Ada satu orang sahabat, contoh sahabat Ali, ketika beliau menghempaskan pedangnya, satu kali hempasan bisa 30 orang yang mati. Tuh, aromanya dari para aulia Allah di kalangan para sahabat semuanya balik. Jadi gak usah bingung. Kalau ada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh jubah Rasul di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ini ada riwayat nomor hadis 2069, di mana Sayyidah Asma mengeluarkan jubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabat Umar. Kemudian kata Sayyidah Asma, ini adalah jubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jubah toyalisatan kiswaniyah, jubah yang bagus yang biasa digunakan untuk menyambut para pembesar. Dulu jubah ini dipegang oleh Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq, dipegang oleh kakaknya. Hatta qubidat, sampai beliau wafat. Falamma qubidat qabattuha, tatkala Sayyidah Asma wafat,
sambil ada tanya jawab supaya enak. Nanti kita tambah lagi bahasanya. Cuma ada yang tanya dan dia cantik. Ayo bebas apa saja. Baik, saya tambah sedikit lagi kalau memang masih penasaran. Pernah diriwayatkan suatu ketika sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat pada sekelompok orang Quraisy yang sedang menggembar-gemborkan tentang kemuliaan nasab mereka. Ya, kalau leluhur saya begini, saya keturunan dari orang begitu. Tapi terdengar mereka melecehkan Nabi Muhammad, kalau tidak ketika paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas lewat. Tuh lihat, itu pamannya Muhammad kata begitu. Muhammad itu nabi, katanya punya nabi, padahal dia dari keturunan yang tidak benar. Ya, dia itu kan ya kalau di kita nih ibaratkan maupun nabi tapi dari keturunan yang hina. Begitu ibaratkan pohon kurma yang tumbuh di lumpur yang menjijikkan. Akhirnya sahabat Abbas sempat mau marah tapi menahan diri walaupun dihina. Nah, sebaiknya kita juga begitu. Kalau kita difitnah,
Langsung aja nggak apa-apa, langsung aja. Bahwa tadi yang dikatakan orang-orang dari Wahabi itu sering kebiasaan mereka itu seolah-olah menganggap Rasulullah itu seperti orang biasa, termasuk sering atau pernah juga saya mendengar ketika khutbah pun mereka tidak membaca sholawat di dalam khutbah. Khutbah sholawat itu bagian daripada khutbah. Bagaimana mereka itu ketika khutbah seperti itu, sedangkan banyak jemaah itu jemaah NU. Kasihan mereka ketika sholat Jumat, khotib imamnya itu orang-orang Wahabi yang banyak menguasai PT kalau tidak salah. Nah, bagaimana solusinya untuk hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi imam itu harus bijak. Sehingga kata Rasul, ketika engkau menjadi imam, jangan kau percepat sholatmu ataupun terlalu memperlambat. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Kasihan di belakang ada orang tua, ada juga orang yang bawa anak. Kalau terlalu lama, yang sudah mulas gak ketahan, bisa tercibit. Kasihan. Yang gak kuat berdiri lama, begini gitu. Ya, terlalu cepat juga kasihan orang tua. Orang tua kasihan. Kita coba orang tua. Sambil ngomong. Kasihan. Yang bawa anak apalagi kebiasaan orang sekarang, anak kecil di bawah 7 tahun udah dibawa ke masjid, ribut mulu. Ya. Sholawat secara perintah juga di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini pernah kejadian di perumahan Tarangsari. Ada jamaah kita yang sholawatan. Ada orang bilang sholawatnya tuh bahwasannya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ternyata ada orang yang melawan. Bagaimana mungkin Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi? Bagaimana mungkin Allah bersolawat kepada makhluknya sendiri? Ada orang yang bilang begitu. Ya, ini saking bodohnya. Bodoh tapi ngaku pinter. Ini namanya kalau bahasa Arab itu jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Tapi bodoh yang seperti ini, jahlun murakkabun, bodoh buatan. Ya, bodoh atau bodoh, begitu. Orang di dalam Quran pun ada kok. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian ada amar, ada perintah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Alaihi wasallimu taslima, dan ucapkan salam yang sempurna kepadanya. Kemudian di dalam Syafi'iyah di antaranya, salat merupakan salah satu rukun daripada khutbah. Dua khutbah.
bermakmum kepada imam. Setelah itu terlaksana, Jumatan selesai, maka langsung saya berdiri untuk mu'adah sholat zuhur. Begitu saja gampangannya. Jelas ya? Yang lain ya? Jadi yang jadi imam itu jangan sembarangan. Alamuhum. Ini mah datang surut. Alamuhum itu paling alim. Coba sekarang yang jadi kapolsek kira-kira, kalau bukan berpangkat AKP, pangkatnya masih junior, masih brigadir, boleh nggak? Nggak boleh kan Pak? Karena artinya apa? Brigadir dengan AKP ilmunya beda. Sama dengan jamaah sholat juga sama, ya. Nggak boleh brigadir pengen jadi kapolsek, nggak boleh. Bisa kacau nanti, ya. Kacau nanti, repot, gitu. Sama, alam yang pertama. Kemudian afsahuhum, yang paling fasih. Ini mah cuma ngandelin hafalan Quran, banyak sekarang. Ngandelin hafalan Quran, baca ayatnya panjang sampai pukul tuh makmum, ya, saya makmum, ini lagi makmum, ini lagi makmum, nanti makmum. Tapi panjang juga belepotan bajunya, belepotan, kalah sama Ustaz Bun yang kalah itu, ya, mudah. Belepotan, bayar-bayar gitu, banyak seperti itu, gak sopan. Ada yang lebih alim saja diterabas. Kan kalau kita biasanya monggo silahkan seperti itu. Mas sekarang gantilah, kita jangan ngomong-ngomong terus. Akhirnya supir tembak maju. Repot. Mobilnya, mobil apa? Ini masjid ini bagus nih, udah ada AC-nya, alhamdulillah. Mobil apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, oh mantap bener ya. Udah tinggal majelis saya belum ada AC-nya. Mudah-mudahan ada yang ngasih dari sini. Begitu. Mobil apa itu kan harus dengan yang ahlinya. Ya, sopirnya harus yang ahli. Yang benar elektrikalnya paham gitu. Ketika kita silakan. Tukang parkir masuk mobil apa? Jeduk ada. Sama sholat berjamaah seperti itu. Ugal-ugalan akhirnya. Tabrak, ya. Tabrak. Maka jangan dibiarkan seperti itu. Kalau ada orang yang jelas tidak alim, tidak fasihah, kemudian ada orang yang alim padahal dia main maju saja, tarik, belum dapat sini loh, sudah izin mengimami, begitu. Ini saja. Punten Mas, belum ada sinnya. Ini ada yang lebih alim, majuin yang alim, majuin yang afsah, begitu. Ini yang sekarang-karangnya baik, turun, belum Mas, belum dapat sim, ya. Masih nembakin angkut biasa gitu. Sopir bukan batangan, bukan sopir tembak gitu. Jangan biarkan seperti itu. Oleh karenanya buatkan pakem, buatkan satu aturan seperti itu. Karena aturan ini sudah ada dari Rasulullah, bukan buatan orang sekarang. Rasulullah seperti itu mengajarkan. Gak boleh sembarangan jadi imam. Ya, ada yang lain silahkan tanya. Cuk, apa saja boleh. Silahkan, Pak Kapolsek mau tanya. Oh, silakan. Saya senang lah kalau ada pejabat ngaji, senang, begitu. Tapi saya kurang senang kalau ada ulama datang nyosor pejabat, pasti bawa proposal itu. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menindaklanjuti pertanyaan yang pertama. Kasusnya sama seperti maghrib itu Pak ya, dia minggu depannya ternyata pada saat kita Jumatan bertemu kasus seperti ini lagi. Apakah kita gimana? Apakah kita masih tetap harus mengikuti atau gimana? Sudah gampangannya seperti tadi. Kalau memang kita terpaksa kita mendapati Jumatan yang seperti itu, ya sudah, selesainya itu kita sholat mu'adah saja, zuhur kita. Iya, seperti itu. Ayo, yang mau tanya lagi, ada yang mau tanya silakan. Acungkan dari ujung kaki. Ayo boleh di luar masuk, yang mau tanya.
Ya, tabaruk sih. Kita diperbolehkan tabaruk ya. Ya. Tapi kita tidak tahu batasan tabaruk sendiri seperti apa. Karena misalkan ada yang ziarah sampai mengambil bagian pasirnya. Baik. Batasan tabaruk bagaimana? Contoh ketika ziarah. Diriwayatkan bahwa makbah Imam Ahmad bin Hanbal debunya sering diambil. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri makbahnya itu debunya sering ada yang ambil. Tuh, ini ya. Untuk apa tabaruk? Termasuk dulu ketika belum dijadikan seperti sekarang, makbah Rasul pun diantaranya sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu sampai menempelkan wajahnya di tanah kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi ada sahabat yang sampai seperti itu. Kalau tujuannya tabaruk karena cintanya, ya, karena cintanya, nah ini tidak mengapa, la ba'sa, tidak sangat berbahaya. Karena yang menjadi ukuran dia tetap iman ataupun keluar daripada keimanan itu dalam niatnya, dalam qalbunya. Kalau qalbunya mengambil, bisa jadi syirik, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa mubah. Kalau ternyata mengambil, nah, bagi saya sendiri jangan mengambil tanah kuburan. Karena apa? Takut nanti habis tanahnya yang punya kuburannya, woi, ngapain lo? Begitu. Ya, jangan ambil tanah kuburan. Kasihan. Lu kayak kekurangan tempat aja. Cari sono, ini lahan gua. Begitu nantinya. Khawatir. Ya, terbangun lagi ngelek. Mas, ngapain? Begitu. Janganlah, jangan. Tapi tidak lantas langsung disuruh syirik, tidak ya. Tidak lantas langsung disuruh syirik. Kalau dia meyakini bahwa tanah kuburan itulah secara hakikiyahnya yang bisa mendatangkan manfaat ataupun menghindarkan dari keburukan, itu bisa bisa jatuh pada kesyirikan, berimbas pada kesyirikan. Tapi kalau dia mengambilnya itu hanya tujuan mengalap berkah, dari apa? Dari tempat atau bekasnya orang soleh. Jangankan diambil, banyak riwayat dan keterangan dari ulama ahli hadis bahwa dikuburkan di dekat kuburan orang soleh, dikuburan di tanah di mana dikuburkan orang soleh, itu mengandung kebaikan. Contoh, sahabat Umar dalam Sahih Bukhari, sahabat Umar datang mengutus anaknya kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya ia meminta izin bila nanti tutup usia, minta izin untuk dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Karena sahabat Umar merasa yakin bahwa di kubur Rasul pun Rasul tetap hidup. Karena ada riwayat Rasul menyatakan annal anbiya yusalluna fi quburihim, sesungguhnya para nabi itu mereka sholat di kubur-kubur mereka. Dan ketika mereka sholat, kemudian ada riwayat di mana ada umat yang mengucapkan salam kepada Rasul, maka kata Rasul, Allah akan mengembalikan ruh ke dalam jasadku sehingga aku mampu menjawab salam dari umatku tersebut. Berarti hidup dan menjawab salam berarti mendoakan. Begitu kan? Kemudian ketika sholat dan berdoa berarti sedang berdoa, bermunajat. Nah, kalau sahabat Umar ini dikuburkan di samping Rasul, ia berkeyakinan manfaatnya ada, dia berada dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, seperti itu. Ini tentang masalah tanah di mana dikuburkan orang yang soleh. Tapi saya memberikan pesan, kalau bisa jangan. Kenapa? Nanti semakin banyak orang yang mengikuti, akhirnya tanahnya habis. Tanahnya habis, orang yang dikuburnya nanti protes. Woi, mahal, apalagi kalau dikuburnya di San Diego Hills. Woi, 240 juta, lu bayar loh, begitu nanti. Khawatir, ya. Kemudian berbeda pendapat memang di antara para ulama. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencium kubur orang soleh, begitu ya, dengan tujuan tabarruk ataupun cinta, tidaklah syirik. Perbedaannya ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ya, di antara ulama sebagiannya ada yang memakruhkan, sebagian lagi ada yang membolehkan, tidak sampai mensyirikkan. Selama tujuannya memang tabarruk. Tabarruk tujuannya ngalap berkah, rasa cintanya. Karena apa? Di antara makhluk-makhluknya Allah ada yang menjadi kunci pembuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk sholat sunnah di salah satu tempat yang disediakan supaya apa? Akan dijadikan tempat sholat sunnah mereka sekeluarga, ingin diberkahi. Di antaranya seperti ini, gak masalah. Jadi batasannya adalah keyakinan di dalam qalbu. Tujuannya, ya, kalau tujuannya menyatakan bahwasannya, keyakinan yang menyatakan bahwasannya makhluk Allah itulah yang secara hakiki memberikan manfaat dan menghindarkan dari keburukan, itu syirik. Tapi kalau kita menyatakan itu hanya menjadi wasilah saja, di mana Allah memberikan keberkahan. Maka di dalam Sahihul Bukhari bahwasannya ada nabi yang terdahulu bertabaruk dengan belalang emas. Ya, Nabi Ayub bertabaruk dengan belalang emas ketika beliau mandi oryan secara telanjang di kali. Kemudian tiba-tiba ada al-jarad min ad-dahab. Jadi sekelompok belalang tempur, belalang emas, ya, belalang tempur, nempok di batu-batu. Kemudian beliau ambil baju dan ditangkaplah belalang-belalang emas. Maka Allah kemudian memberikan pertanyaan kepada dia, wahai, apakah tidak cukup dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kemudian beliau menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku sudah merasa cukup dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi aku tidak akan ma'alnaitu an barakatika. Begitu bahasanya. Aku tidak akan pernah cukup dari keberkahan engkau. Oleh karenanya, aku menyimpan belalang emas ini. Tujuanku adalah bertabaruk dengan belalang emas ini agar engkau memberikan keberkahan itu kepadaku. Tuh, Nabi saja bertabaruk, apalagi kita. Nabi sendiri bertabaruk. Kemudian Nabi Yusuf kepada ayahnya ketika ayahnya itu buta. Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat, sudah selamat. Maka kakak-kakaknya datang, dalam Sahih Bukhari juga sama. Dalam Al-Quran kan ada. Kemudian kata Nabi Yusuf ketika kakaknya berkata, ayah kita buta karena menangis terus-menerus kehilangan engkau. Nabi Yusuf kemudian membuka gamisnya, membuka jubahnya. Ini, usapkan ke wajah ayah, maka dia akan melihat kembali. Ada dalam Al-Quran kan? Kemudian diusapkanlah ke wajah ayahnya tersebut, maka bisa kembali melihat mata ayahnya itu. Oh, Nabi dengan Nabi bertabaruk ada. Nabi bertabaruk dengan menggunakan belalang emas ada. Tuh, apalagi kita, Om Jeso, ya, masya Allah, Nabi lain, wali lain, kan gitu. Jadi tidak mengapa selama i'tiqadnya benar. Yang lain, jom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Jumatan, jadi saya ingat sama Masjid Al-Musli. Alhamdulillah Al-Musli sekarang yang dulunya musola kecil sudah besar dan bahkan 2 lantai. Nah, yang jadi pertanyaannya, di sini Masjid Al-Ikhlas mendirikan Jumatan. Terus sebelah sana di Sukagali juga mendirikan Jumatan. Kira-kira Al-Muslim boleh nggak mendirikan Jumatan? Kalau satu desa, ya, yang kemudian masih cukup masjid yang ada itu untuk melakukan Jumatan, maka tidak sah Jumatan di tempat lain yang padahal masih cukup di satu desa tersebut masjidnya. Tapi kalau sudah tidak cukup, di sini sampai keluar-keluar yang hampir ke jalan, kalau ke jalan bahaya. Maka boleh ada masjid yang ada pada saat itu di satu desa itu untuk melakukan Jumatan. Karena memang di sini tidak tertampung di antaranya seperti itu. Itu boleh dengan syarat seperti tadi, ya. Bolehnya itu dalam fikih dinyatakan bila masjid yang ada sudah tidak mampu menampung jamaah seperti itu boleh. Mengenai syarat mendirikan Jumatan sendiri hanya itu saja, apa bagaimana? Ya kan jamaahnya juga, walaupun istilahnya tadi di sini sudah cukup nih, sudah penuh. Tapi di sana mau mendirikan Jumatan cuma 4 orang, ya jangan. Yang 4 orang gabungannya di sini cuma 4 orang sambil doang gitu kan. Kan ada 40 orang. Jadi riwayat yang menjelaskan bahwa syarat sahnya Jumatan itu harus ada 40 orang yang mustawtinin, ya, yang mukim begitu.
mukim ahlul qaryah tersebut itu pun yang paham menurut sebagai ulama dengan syarat yang lain, yang paham terhadap syarat rukun dan pembatalan Jumat itu sendiri. Jadi kalau orang awam tidak dimasukkan ke dalam bilangan 40 menurut sebagian ulama. Jadi hanya paham masuk ke dalam syarat tersebut. Begitu. Kalau yang lain cheerleaders rame-ramein seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, jadi kemana ini tadi ya? Seperti tadi, kalau memang di situ cuma 4 orang atau 10 orang mau mengadakan Jumatan, karena di sini merasa penuh, jangan. Ya, jangan. Maka sudah digabungkan saja. Kecuali di sana mengadakan yang juga syaratnya itu sendiri mencukupi, di antaranya 40 orang. Dan riwayat yang tentang 40 orang dilaksanakan Jumat itu riwayat akhir, artinya riwayat yang paling terakhir muncul, riwayat yang menasah riwayat sebelumnya. Memang sebelumnya ada riwayat 4 orang Jumatan, 8 orang Jumatan. Ini di mana Islam belum banyak. Ya. Pada akhirnya kata Rasulullah SAW, tidaklah didirikan Jumat bila kurang dari 40 orang. Ada riwayat itu. Jadi itu menasah riwayat-riwayat sebelumnya. Sama seperti hukum sholat jenazah menguburkan pada subuh, kemudian waktu istiwa tengah hari, kemudian juga pada asar menjelang maghrib. Kan dulu ada tuh riwayatnya yang melarang itu, tapi dinasah, dirubah oleh Rasulullah jadi boleh. Begitu. Sama seperti ziarah kubur, dulunya tidak boleh. Hai hukuman ziarah kubur, fasuruh. Kini aku mau memerintahkan kalian berziarah kubur. Sama itu masalah nasib mansuh untuk yang 40 orang tadi ya, masalah nasib mansuh diantaranya seperti itu. Jelasnya? Kurang jelas? Ada yang kurang jelasnya? Silahkan tanya lagi. Mengenai ahlul qaryah sendiri, misalkan ada 80 tapi pendatang semua bagaimana? Ya bukan ahlul qaryah. Jadi ahlul qaryah itu satu kota, ahli kota. Di dalam naskah yang lain, naskah kitab fikih ya, di Nusakhil Akhar atau fi ba'din Nusakhil. Jadi sebagian naskah kitab fikih bahasanya bukan ahlul qaryah, tapi ahlul misri, ahli kota. Begitu. Jadi kalau orang Karawang sendiri begitu ya, ini masih sah. Walaupun orang Kosambi datang ke sini, selama itu masih dalam satu kota Karawang, begitu ya. Atau orang ini orang apa? Batu Paret ke sini, gitu. Itu masih kota Karawang, satu kota Karawang. Maka itu masih sah-sah saja. Tapi kalau sudah di luar Karawang, Bekasi, Cikarang, maka itu namanya pendatang, musafir, masuknya seperti itu. Semacam kasus di PT itu kan semuanya orang pendatang. Sekarang gini, pendatang dari mana? PT-nya di mana? Contoh KIC, pendatang dari mana? Pendatang dari Teluk Jambe. Begitu kan? KIC ini masih lingkup mana? Nah, seperti itu. Terlebih lagi KIC itu sendiri masih Teluk Jambe, coba ya. KIC masih Teluk Jambe. Jadi orang Teluk Jambe sholat di sini ya sah-sah saja. Begitu. Kemudian Surya Cipta, yang sholatnya orang-orang yang tinggal bermukim gitu ya, bermukim di situ, begitu, ya sah-sah saja. Gitu. Yang tidak mencukupi syarat itu adalah pendatangnya dari Bekasi, gitu, dari Cikampek, Purwokerto, Sonoan, begitu. Tapi kalau wilayah area kota Karawang ya sah-sah saja. Sudah sampai 40 yang orang yang tinggal di Karawang, walaupun aslinya orang Jawa, tapi tinggalnya sudah mukim, begitulah di area Karawang tersebut, maka itu sah-sah saja. Demikian. Jelas ya? Nah, ya kalau ada perbedaan, misalnya ada ulama yang ikhtiar tetap pada sholat Jumat itu melakukan sholat ibadah gitu kan, mu'adah zuhur, nggak masalah. Itu ijtihad mereka masing-masing, nggak masalah. Ayo, ada lagi. Terakhir. Silahkan yang mau tanya. Terakhir, Cum. Kesempatan. Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanya, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Harusnya kalau ngaji itu siapkan ballpoint sama buku. Jadi apa yang disampaikan itu dicatat. Kalau enggak rekam, begitu. Atau kitabnya kita bawa juga. Ya, dibiasakan kalau ngaji seperti itu.
hadisnya dirubah. Tolak duit fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kan sekarang begitu. Jadi tolak duit lebih wajib daripada tolak ilmi sekarang. Ya. Kalau tolak duit coba buka isi sudah cipta hujan-hujan, pakai mantel, ya pakai jaket dulu, kemudian udah rapi lah, pakaian di dalam yang sudah rapi, kemudian pakai mantel hujan, kemudian dempet-dempetan, kadang motor saling tunjukkan sedikit gak masalah, yang penting sampai ke tempat ke majelis tolak duit, begitu. Tapi kalau tolak ilmi, cerah juga tetap malas, dekat sama majelis ilmu pun tetap malas. Padahal umur kita ini cuma sebentar, ya, umur kita cuma sebentar, di dunia ini cuma sebentar, lewat doang. Tapi di akhirat, paling banter kita di dunia ini umumnya 63 tahun, umumnya, ya, ada yang lebih kasih bonus sedikit, gak nyampe 1000 tahun. Tapi nanti di akhirat selama-lamanya, bekal kita apa? Bolu, bolu ambil, bekal kita apa? ATM. So, ada orang yang mati ATM bawain ini ATM-nya Pak buat nyogok malaikat, contoh begitu. So, ya. Apalagi pejabat barangkali punya ini, punya apa? Giro ataupun cek begitu. Ayah, ini ceknya buat ketemu sama malaikat. Ya. Malaikat Malik disumpah saja tuh, biar gak buka pintu neraka. Nah yang ini gironya buat malaikat Ridwan, biar buka itu pintu neraka. Bilangin ya sama mereka, ya, bahwasanya saya ini mempersiapkan transferan buat malaikat kalau memang masih kurang, begitu. Kira-kira bisa nggak? Nah, kalau memang tidak bisa seperti itu, kenapa kita selama ini susah payah mencari ATM dan isinya? Susah payah kita mencari kendaraan yang akan mengantarkan kita ke kuburannya, tapi gak susah, gak bersiap-siap, gak sungguh-sungguh mencari dan mempersiapkan bekal untuk di dalam kuburnya. Kita sekarang kadang orang toh-tohan, ya, ingin kuburan yang mahal, San Diego Hills 250 juta, ada yang sampai 4 miliar, 1 miliar. Waduh, keren, kata manusia. Tembok di dalam digede-gede, ribu. Oleh karenanya, siapkan amal soleh, siapkan amal soleh. Itu yang akan membantu dan menolong kita di dalam kubur. Perbanyak ingat mati, aktiru min dzikri hadhil ladzat, kata Rasul. Perbanyak mengingat sesuatu yang melepaskan kalian dari kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Karena kata Rasul, siapa orang yang mengingat kematian, maka sesungguhnya itu merupakan sedekah. Jadi kalau kita ingat mati, sama saja kita telah bersedekah atau kita mendapatkan fadilah ganjaran daripada sedekah sama. Ya, maka itu mati di antaranya mati menziarahi kubur. Menziarahi kubur itu jangan cuma ke sunan-sunan aja. Nih kubur kaum muslimin yang dekat, yang ada di sini contoh. Kubur kaum muslimin manapun, ya, yang ada di Sadamalun, yang ada di Teluk Jambe di sana. Kubur kaum muslimin datang, ziarahi. Ya jelaslah kalau kepada para ulama yang telah berjasa mengislamkan kubur kita, jelas. Tapi juga ke kubur kaum muslimin yang biasa, itu kita harus datangin juga. Jangan lupa, karena kita ini bukan wali, jelas kan? Kita bukan wali, kemudian dikuburkan juga nggak berdekatan dengan makam wali. Kita mungkin saja dikuburkan di kuburan-kuburan umum kaum muslimin. Kira-kira kalau kita sudah dikuburkan, kita ingin didatangi nggak oleh saudara muslim kita? Atau kita biarkan saja? Kita sedih tidak ketika ada orang cuma lewat saja? Bahkan kuburan kita dijadikan tempat pacaran, apalagi pas tahun baru, ya, penuh di kuburan, ya, bakar petasannya di kuburan. Gimana rasanya? Gusti, ini siapa? Ternyata anaknya sendiri. Kirain pengajaran itu mau doanya, ternyata, yuk kita ke kubur bapak saya. Kata si anak, pacaran anaknya di kubur bapaknya, masya Allah, makin kesiksa bapaknya.
Gusti katanya, kalau tahu gini, gua perut lu lagi bayi. Tahu di perut kayak gini, gua perut gitu. Tahu kayak gini, gua perut lu lagi bayi kayak gitu. Makanya berkumpullah dengan ulama, berkumpul dengan orang soleh. Kata Rasul kan begitu. Supaya apa? Kalaupun kita tidak jadi ulama, kalaupun kita bukan bagian dari awliya Allah, minimal nanti anak cucu kita yang jadi orang soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana wa adhiyafana wa ashabana wa zawjatana wa man sa'alana bi du'a'il khair wa ja'alna jabatin wa jannah qaryatina hadhihi wa ja'alna baladina Indonesia wa ja'alna baladina Palestin wa ja'alna baladina Yaman wa ja'alna baladina Mesri wa ja'alna baladina Syuriati wa ja'alna mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ij'alna wa iyyahum ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa ahlis sa'adah wal barakah wal taqwa wal tawbah wal khairat wal ibadah wal dzikri wal salawat 'ala nabi wa salatu fil jama'ah bil amn wa salam wa al sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarri wa ahli dhalal wa ahli ghairi wa ahli jahli wa ahli tawbah wa ahli syarri wa tazal wal kharij innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'alayt tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya berpesan dengan pesannya Allah Ta'ala, atiiullah wa atiiur rasul ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin yang sudah ditetapkan bersama oleh kalian menjadi pemimpin, selama tidak mengajarkan kepada maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam maksiat. Jadi kita ikuti para pemimpin kita, aturan-aturan yang baik, ya, aturan-aturan yang telah disepakati bersama konstituante yang telah disepakati itu harus ditaati. Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Semua sila yang ada di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya justru sama dengan Al-Quran. Ketuhanan yang Esa, Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Pancasila. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada di dalam Al-Quran juga. Ya. Allah memerintahkan agar kalian berbuat adil, seperti halnya yang sering dibacakan oleh khotib di akhir khutbahnya, begitu kan? Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah, kemudian sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga berbuat adillah kalian, seperti itu. Ada dalam Al-Quran semuanya. Bil adli wal ihsan. Kemudian juga sila-sila yang lainnya itu sesuai dengan Al-Quran. Oleh karenanya kita harus mengawal terus Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan segala konstituante yang telah ditetapkan oleh Founding Father Indonesia, NKRI harga mati. Tidak boleh kita ikut-ikutan buat. Maka kata Rasul, bila kalian sudah bersatu dan menetapkan, menyepakati suatu ketetapan, sedangkan warajul, ya, ada seorang laki-laki yufarriqu jam'ahu yang berkehendak untuk memecah belah NKRI ini, faktuhu